warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ides Polia SSI. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan kedua tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran. Saya menggunakan modal pembelajaran inquiry learning pada materi hukum Kirchhoff 1 dan hukum kedua dan penerapannya di kehidupan sehari-hari pada kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 3 Sibolga. Assalamualaikum. Baik, semangat ya. Selamat siang. Siang. Mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan pada ketua silakan berikan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita akan melakukan pembelajaran pada hari ini anak ya. Tentunya hari ini Ibu harapkan anak-anak Ibu termotivasi untuk belajar. Semuanya semangat? Semangat! Yakin anak IPA itu harus semangat karena anak IPA itu nanti akan menjadi garda terdepan di sekolah kita. Tentunya kalian akan nanti menjadi calon-calon mahasiswa yang akan kuliah di perguruan tinggi favorit kita. Setuju? Setuju! Baik, untuk itu harus termotivasi. Baik, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu, ya kan kita ada membahas materi mengenai rangkaian listrik. Siapa yang tahu di sini rangkaian listrik ada apa aja? Saya, Bu. Siapa namamu? Edu Saputra, Bu. Edu, silakan. Rangkaian listrik ada rangkaian seri, paralel, dan semi paralel, Bu. Ya, berarti rangkaian listrik ada 3. Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian seri paralel. Kalau begitu, siapa yang tahu perbedaan di antara ketiga rangkaian ini? Saya, Bu. Ya, John, silakan. Kalau pada rangkaian seri, Bu, kuat arusnya sama, Bu. Sedangkan kalau rangkaian paralel, Bu, tegangan yang sama. Sama. Jadi kalau rangkaian seri kuat arus sama, tegangan berbeda. Kalau pada rangkaian paralel, apanya yang sama? Tegangan. Baik. Kalau gitu kita pada hari ini akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff dan akan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembelajaran kita ini kontekstual. Kita mengkaitkan, ya, kita mengaitkan pembelajaran yang kita pelajari di kelas, teori yang kita pelajari di kelas dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, boleh Ibu bertanya sekali lagi nih. Ada apa yang terang di atas ini? Lampu. Lihat kan? Siapa yang tahu bagaimana rangkaian lampu di kelas kita ini? Serikah atau paralel? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Jadi lampu di kelas kita ini menggunakan rangkaian paralel, Bu. Buktinya? Karena buktinya bisa kita lihat dari terang lampunya itu sama, Bu. Setuju? Setuju. Berarti ya Pak Ijaya, rangkaian di kelas kita ini menggunakan rangkaian lampunya secara paralel. Begitu juga dengan siapa yang punya peralatan listrik di rumah? Nah, semua punya. Kan rumahnya dialiri listrik semua ya. Nggak ada yang nggak dialiri listrik kan? Semua mengalir. Jadi kulkas, ada apa aja lagi nak? Itu semua
bagus, Ibu akan memberikan materi video ya. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di Asia. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Ibu akan memberikan tontonan video selanjutnya, itu video yang kedua. Mudah-mudahan di video ini nanti anak-anak Ibu mendapat inspirasi dan motivasi ya. Kita telah menyimak video pembelajaran, ya kan? Mudah-mudahan itu bisa menambah pemahaman konsep kalian akan materi kita pada hari ini, ya kan? Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah hukum Kirchhoff dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun tujuannya ada 3. Yang pertama, siswa mampu menganalisis hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Yang kedua, siswa mampu membuktikan keterkaitan hukum Kirchhoff dalam pemakaian peralatan listrik di rumah. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis hubungan daya listrik dengan pemakaian peralatan listrik. Semuanya, ya. Siapa yang punya peralatan listrik seperti ini di rumah? Semua. Kamu punya apa aja Asri di rumah? Punya kulkas, TV, blender, dan lain-lain. Berapa biaya listriknya? Beban listriknya dikenakan di rumah berapa lama daya listriknya? Itu dayanya. Kalau biaya listriknya, tagihan listrik berapa? Sekitar 400.000. Nah, baik, pada pembelajaran kita kali ini kita akan merumuskan hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, dan bagaimana kita menghitung ya tarif listrik yang dikenakan ke rumah kita, berapa kita bayar per bulannya, ya kan? Untuk itu, siapa yang mau bertanya di sini pada video kita kali ini? Ada pertanyaan? Bagaimana dengan pasta? Bagaimana cara menghitung kuat arus pada alat-alat? Ya, siapa yang tahu jawabnya? Saya Bu, Ya, silakan ketua kelas Marcel. bisa saya maju. Silakan. Jadi teman-teman, untuk menghitung kuota yang mengalir di rumah kita itu, sebelumnya kita harus tahu dulu rumus untuk mencari daya. Rumus untuk mencari daya adalah tegangan dikali kuat arus. Jadi untuk mencari kuat arus, daya kuat tegangan. Teman pasca di rumahnya daya yang mengalir berapa? 900 watt. Untuk tegangan yang mengalir di rumah kita itu sama seluruhnya. Yang mengalir dari PLN sebesar 220 volt. Jadi kita tuliskan di sini 220 volt. 900 dibagi 220 itu adalah 4,9 ampere. Kita bisa beratkan menjadi 4,1 ampere. Jadi besar kuat arus yang mengalir di rumah pasca atau di rumah kita yang memiliki daya 900 watt itu adalah 4,1 ampere. 4,1 ampere itulah nanti yang mengalir ke setiap peralatan rumah tangga kita. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Bagi teman-teman bukan hanya bisa memimpin tapi juga bisa menjawab pertanyaan. Iya. Baik. Kita masuk ke materi
Kirchhoff yang pertama. Ya, sebelumnya ini kita identifikasi dulu peralatan listrik yang ada di rumah. Ya, jika ada lampu LED, lampu LED, televisi, AC, setengah pekan, kulkas, mesin cuci, rice cooker, jumlah daya listriknya adalah 1535 watt. Jadi menurut anak-anak ibu, jika total daya listrik pada peralatan ini sanggup nggak rumah kita yang hanya kapasitasnya 900 watt? Bagaimana solusinya? Nanti kita cari lewat praktikum ya. Bagaimana solusinya kalau ini kita pakai? Kita mau pakai ini juga, tapi daya listrik di rumah kita nggak cukup karena daya listrik kita cuma 900 watt, sementara ini totalnya 1535 watt. Jadi tidak sanggup. Untuk itu nanti kita akan melakukan praktikum. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu konsep mengenai hukum Kirchhoff. Nah, coba lihat tayangan ini. Siapa yang tahu menjawab yang ada pada slide ini? Saya, Bu. Siapa namanya? Ekner, Bu. Siapa? Ekner. Ekner, silakan. Jadi komponen yang terdapat pada gambar adalah yang pertama lampu, kedua baterai, yang ketiga resistor sebagai pengganti lampu. Oke, betul sekali. Ini baterai. Resistornya dirangkai secara apa? Semuanya mantap. Ya, pada hukum 1 Kirchhoff yang berbunyi jumlah kuat arus yang masuk dalam titik pencabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik pencabangan. Jadi di sini I masuknya adalah I yang keluar adalah I1, I2, I3. Sehingga I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I2. Jadi ingat ya, hukum 1 Kirchhoff, berapa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Bisa ya? Bisa. Oke, ini contohnya. Arus yang masuk 6 ampere. Berarti arus yang keluar juga 6 ampere. I2 nya 2 ampere, I3 nya 4 ampere. Jadi I2 tambah I3 adalah arus yang keluar. Oke? Biar ibu tahu pemahaman kalian mengenai hukum 1 Kirchhoff ini, coba kalian jawab dulu soal yang ada di papan tulis ini. Silakan bekerja dari sekarang. Kita masuk ke hukum kedua Kirchhoff, yaitu yang berbunyi. Nah, ini rangkaiannya. Yang berbunyi jumlah tekanan atau potensial yang naik dan yang turun pada sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan. Jadi jumlah tekanan di sini pada rangkaian tertutup adalah sama dengan. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan persamaan hukum tekanan Kirchhoff dari rangkaian gambar disamping. Solusinya adalah bila kita mengikuti arah arus, kita akan menuliskan persamaan loop seperti ini. Ya, jadi jumlah tegangannya sama dengan 0. Untuk ya memperdalam pemahaman konsep kalian mengenai hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff ini, kita akan melakukan praktikum. Tapi sebelum melakukan praktikum, kita akan membuat kesepakatan. Bisa kalian bekerja dengan penuh semangat? Bisa. Bisa kalian bekerja pantang menyerah? Bisa. Bisa kalian belajar dengan tekun?
berikan ya tadi mengenai hukum 1 Kirchhoff. Nanti ada di akhir pembelajaran ada evaluasi secara keseluruhan. Ya, untuk itu kalian sudah punya kelompok masing-masing, kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Untuk itu silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak ibu semuanya telah duduk di kelompok masing-masing ya. Oke, kelompok ada 8. Jadi kita akan membuat praktikum secara real dan praktikum secara simulasi. Kita menggunakan lab virtual pet simulation. Jadi 4 kelompok nanti menggunakan praktikum secara real, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 5, 6, 7, dan 8 akan menggunakan praktikum, ya, akan melakukan praktikum secara simulasi menggunakan lab virtual pet simulation. Oke, kepada kelompok yang ibu tunjuk untuk melakukan praktikum secara real, silakan mengambil alatnya ke depan. Ya, silakan. Kalian secara kalian ada di luar ya.
tadi kan tegangannya ini sebesar 30 volt. Nah, sedangkan hambatannya itu sebesar 10 volt. Berarti 30 bagi 10. Maka dapat diketahui bahwa kuat arus pada lampu yang pertama sebesar 3 ampere. Nah, yang kedua tadi tegangannya 30 volt dan hambatannya itu 15 ohm. Nah, dapat disimpulkan bahwa 30 dibagi 15 sama dengan 2 ampere. Dapat diketahui bahwa di lampu yang kedua kuat arusnya sebesar 2 ampere. Dan yang di lampu yang ketiga 30 dibagi 6 ohm. Dapat disimpulkan bahwa di lampu yang ketiga kuat arusnya itu 30 bagi 6 kan sama dengan 5 ampere. Oh, Nah, iya. berarti cocok tadi hukum satu Kirchhoff tadi. Iya, Bu. Tadi Kuat arus bagaimana? Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa hukum satu Kirchhoff itu kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Nah, di sini kita cek kuat arus yang masuk sebesar 10 ampere. Nah, sedangkan kuat arus yang keluar di sini 3 ampere ditambah 2 ampere dan ditambah 5 ampere. 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti hukum satu Kirchhoff tadi benar adanya, yaitu menunjukkan bahwa kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Ya, luar biasa. Kelompok berapa kalian? Kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana dengan hukum sebuah Kirchhoff? Coba kalian buktikan. Oke, siap? Menerima tantangan Ibu? Ya, silakan. Waktu terbatas. Ini sesuai dengan instruksi ya. Bagaimana dengan hukum 2 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff sudah. Silakan. Hukum 2 Kirchhoff. Silakan bekerja. Silakan kalian tarik kesimpulannya yang ada di LKPD dijawab. Oke, kalau sudah siap, untuk itu setiap kelompok harus mengumpulkan alat praktikumnya masing-masing dan ketua kelompok menyerahkan alat praktikumnya ke Ibu dan siap-siap kelompok yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan dikumpulkan LKPD dan alat praktikumnya. Kita telah melakukan praktikum baik secara real maupun ya secara simulasi menggunakan lab virtual pet simulation. Selama praktikum tadi kalian senang nggak? Ya, kalian sudah langsung berhadapan langsung ya dengan alat. Kalian bisa mengujinya nanti. Selama kita praktikum tadi, ada nggak kalian mengalami kendala atau hambatan? Ada, Bu. Ada, Nak. Apa kendalanya, Nak? Kendalanya tadi kabel kami ada yang terputus, Bu. Jadi apa yang kau lakukan? Jadi kami perbaiki balik dengan obeng. Ya, dirangkai lagi ya kabelnya ya. Oke, ada lagi yang mengalami kendala? Siapa? Saya kurang mengerti, Bu, cara menghitung kuat arus menggunakan multimeter, Bu. Nah, jadi sekarang udah bisa? Karena teman saya ada yang bisa, jadi diajari, Bu, bisa. Oke, begitu ya. Jadi saling membantu ya. Yang nggak tahu diajari sama yang tahu ya. Kelompok yang lain ada kendala? Ada kendala? Ada ya. Oke, berjalan lancar ya. Untuk itu, kelompok siapa yang mau maju duluan untuk presentasikan hasil praktikumnya? Ya, kepada kelompok berapa? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil praktikum. Kelompok 1 siap untuk mempresentasikan hasil praktikumnya? Siap. Are you ready? Ready. Semangat ya walaupun siang-siang ya. Semangat belajar fisika. Oke, kepada kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan praktikum.
dan 3 ampere tadi. Nah, dijelaskan bahwa hukum 1 Kirchhoff itu kan jumlah kuat arus listrik yang masuk ke satu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut. Nah, di sini kami mempunyai sebuah pembuktian atau contoh soal agar membalikkan apa yang sudah dijelaskan oleh hukum 1 Kirchhoff tadi. Misalkan di sini satunya adalah 10 ampere, lima-nya 2 ampere, di 4-nya 5 ampere. Nah, yang K-nya I3 sama I5. Nah, hukum 1 Kirchhoff tadi kan menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Nah, berarti dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa I1 sama dengan I1 tadi kan berjumlah 10 ampere, maka I5 sama dengan 10 ampere juga. Terus selanjutnya untuk mencari I3, I masuk sama dengan I keluar. Nah, I masuk di sini adalah I1, I keluar sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. I1 tadi sudah diketahui 10 ampere, I2 2 ampere, I3 ditambah I4 tadi 5 ampere. 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka I3-nya sama dengan 10 kurang 7, maka dapat disebutkan bahwa I3 sama dengan 3 ampere. Berarti sudah diketahui bahwa I3-nya ini adalah 3 ampere dan I5-nya ini adalah 10 ampere. Maka tadi bunyi hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar benar adanya. Sekian dan terima kasih. Ya, anak-anak ibu semuanya, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum mereka. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 5. Jadi dari praktikum yang kami lakukan tadi, kami dapat menyimpulkan mengenai hukum 2 Kirchhoff. Pertama-tama kami gambarkan dulu sebuah rangkaian. Nah, pada rangkaian tertutup ini ada yang namanya loop. Loop ini bisa searah dengan jarum jam, bisa pula berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau searahnya positif, kalau berbalik dia negatif. Nah, I-AB ditambah I-BC ditambah I-CD ditambah I-DA sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan menjadi sigma B sama dengan 0. Yang berarti semua energi listrik pada rangkaian ini digunakan dan diserap dengan baik oleh resistornya. Jadi kesimpulan dapat kami tarik dari kemudian Kirchhoff tadi, jumlah beda potensial pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya siapa lagi yang akan mempresentasikan hasil praktikumnya? Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum mereka. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Di sebuah rumah diketahui beberapa peralatan yang menggunakan aliran listrik seperti cooker, televisi, kulkas, kipas angin, setrika, AC, dan lampu. Di sini saya akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana sih solusi agar I masuk bisa sama dengan I keluar. Nah, dari yang telah dijelaskan
ini dimaksudnya sebesar 4,1 ampere, sedangkan ini keluarnya berjumlah 4,34 ampere. Ada 3 cara untuk sebagai solusi dalam hal tersebut. Yang pertama, mengurangi pemakaian agar ini tidak dipakai secara terus-terusan. Mungkin ini bisa dipakai di siang hari, pagi hari, ataupun malam hari. Yang kedua, tidak memakainya secara serentak, karena jika secara serentak itu tidak akan memungkinkan. Dan yang ketiga, jika diharuskan dengan terpaksa memakai semua benda ini dengan secara serentak, kita harus menambah daya di rumah kita. Namun, bagaimana dengan biayanya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kami, Ethan. 3. Nah, itu adalah biaya perharinya. Dan kalau biaya per bulannya ialah kali 30 sama dengan 470.496 rupiah. Oke, sekian adalah presentasi kami. Terima kasih. Ya. Anak-anak ibu semuanya telah melakukan proses pembelajaran kita dengan baik pada hari ini, ya kan? Kita telah mendalami materi hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff, ya kan? Kita telah melakukan praktikum, kita telah berdiskusi, kita telah menemukan apa yang ada di hukum 2 dan hukum 1 Kirchhoff ini, dan kita juga sudah bisa menghitung, ya anak-anak ibu semua sudah bisa menghitung berapa kuat arus yang mengalir ke rumahnya masing-masing dan berapa kuat arus yang mengalir pada peralatan listrik di rumahnya masing-masing. Bahkan juga sudah bisa menghitung berapa biaya listrik, ya, yang kita bayarkan ke PLN setiap bulannya. Ya, untuk itu dari serangkaian pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menarik kesimpulannya? Untuk kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalau hukum Kirchhoff itu dimasuk sama dengan dikeluar. Sedangkan untuk hukum Kirchhoff yang kedua, sigma F sama dengan 0, yang artinya setiap tegangan pada ruang tertutup itu tidak terbuang atau digunakan kembali pada ruangan tertutup itu. Nah, untuk rangkaian listrik yang kita gunakan di rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Tetapi bagaimana jika penggunaannya berlebihan atau dimasuknya tidak sama dengan dikeluarnya? Maka ada penanganan, ada beberapa cara. Yang pertama, mengurangi penggunaan. Yang kedua, tidak menggunakan peralatan secara bersamaan. Dan yang ketiga, menambah daya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian mengerti? Sudah tercapaikan tujuan pembelajaran? Bisa kalian mengidentifikasi hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk itu Ibu akan melakukan penilaian yang ketiga, ya, yaitu penilaian pengetahuan. Ibu akan membagikan soal untuk kalian jawab sebagai nilai pengetahuan kalian. Ini adalah angket minat belajar fisika pada siswa. Bagaimana minat belajar kalian? Silakan kalian jawab dan kalian checklist apa yang ada di angket ini. Baik, selanjutnya untuk membangkitkan kembali konsentrasi kita dan kita sudah siap, mari kita melakukan ice breaking. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai rangkaian AC. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.